Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Ratnasari dari Universitas Mercu Buana, jurusan Psikologi, akan mempresentasikan dengan tema yaitu pemakaian bahasa Indonesia di wilayah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara-negara tetangga. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia mungkin memiliki aksen dan bahasa yang berbeda-beda antara suku satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berdampak pada kebiasaan masyarakat setempat dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga merupakan bentuk sikap dan perilaku cinta tanah air dan bangsa. Wilayah perbatasan NKRI dengan negara-negara tetangga seringkali memiliki tingkat keragaman etnis dan bahasa daerah yang tinggi. Di wilayah-wilayah ini, berbagai kelompok masyarakat dengan bahasa daerah yang berbeda tinggal berdampingan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang memungkinkan komunikasi efektif antara kelompok-kelompok etnis tersebut, sehingga memfasilitasi interaksi sosial dan perdagangan. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia di wilayah perbatasan berperan penting dalam menyatukan masyarakat dengan latar belakang budaya dan bahasa yang beragam, serta menjadi landasan penting dalam membangun hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang harmonis dengan negara-negara tetangga. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam memfasilitasi komunikasi efektif antara berbagai kelompok masyarakat dengan bahasa daerah yang berbeda di wilayah perbatasan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas perdagangan, pariwisata, dan interaksi sehari-hari di wilayah perbatasan NKRI dengan negara-negara tetangga tersebut. Kemudian ke pokok bahasan selanjutnya yaitu peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam memfasilitasi komunikasi efektif antara berbagai kelompok masyarakat dengan bahasa daerah yang berbeda. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang efektif yang digunakan untuk berkomunikasi antara berbagai kelompok masyarakat dengan bahasa daerah yang berbeda. Dengan situasi ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan untuk memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi antara berbagai kelompok etnis, memperkuat hubungan sosial, dan mengurangi hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan yang dapat dipahami oleh semua pihak di wilayah perbatasan. Dengan adanya bahasa yang dipahami bersama, masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa dapat berkomunikasi secara efektif dan saling memahami satu sama lain, sehingga memperkuat interaksi sosial dan solidaritas. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisir konflik linguistik. Penggunaan bahasa Indonesia dapat mengurangi potensi konflik linguistik di wilayah perbatasan yang diakibatkan oleh perbedaan bahasa daerah. Dengan adanya bahasa bersama, kesalahpahaman dan ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa dapat diminimalisir, sehingga memperkuat solidaritas dan kerukunan sosial di wilayah perbatasan. Yang keempat yaitu alat diplomasi antar budaya. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat diplomasi antar budaya di wilayah perbatasan. Melalui pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia, hubungan antar budaya, antar masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga dapat ditingkatkan, memungkinkan kerjasama dan interaksi yang lebih harmonis. Dengan peran bahasa Indonesia yang kuat sebagai bahasa persatuan, wilayah perbatasan dapat menjalin hubungan yang harmonis dan memperkuat kerjasama antar berbagai kelompok, masyarakat, dan bangsa daerah yang berbeda. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kesatuan bangsa di tengah keragaman budaya dan bahasa yang ada di wilayah perbatasan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas perdagangan, pariwisata, dan interaksi sehari-hari di wilayah perbatasan NKRI dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste, memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai kegiatan dan memperkuat hubungan antar pihak.
Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks tersebut. Yang pertama adalah aktivitas perdagangan. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa komunikasi lintas suku dan negara dalam aktivitas perdagangan di wilayah perbatasan. Dan dalam transaksi bisnis, negosiasi, dan kontrak antar pedagang, pengusaha, atau pelaku ekonomi dan wilayah perbatasan dengan mitra bisnis dari negara-negara tetangga. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa yang dapat dipahami oleh semua pihak. Hal ini memudahkan proses transaksi dan membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan lintas batas. Selanjutnya yaitu industri pariwisata. Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam sektor pariwisata di wilayah perbatasan dalam menyambut wisatawan dari negara-negara tetangga. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang umum digunakan untuk berkomunikasi dengan para pengunjung. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sektor pariwisata memungkinkan wisatawan merasa lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat setempat, mendapatkan informasi tentang tujuan wisata, serta menikmati pengalaman pariwisata yang lebih menyenangkan dan berkesan. Selanjutnya yaitu interaksi sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan untuk berinteraksi dengan tetangga-tetangga mereka dan negara-negara tetangga. Bahkan Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam berbagai situasi, seperti dalam berbelanja, berbicara dengan tetangga, dan dalam acara-acara komunitas. Penggunaan bahasa Indonesia memungkinkan warga di wilayah perbatasan untuk saling berkomunikasi sebagai pengalaman dan memperkuat hubungan antar masyarakat dan hidup berdampingan di wilayah perbatasan. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa kedekatan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aktivitas perdagangan, pariwisata, dan interaksi sehari-hari di wilayah perbatasan dapat memperkuat rasa kedekatan antar masyarakat di wilayah tersebut dengan negara-negara tetangga. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dikenal dan dipahami oleh semua pihak menciptakan atmosfer yang lebih harmonis dalam hubungan antar negara dan memperkuat solidaritas di wilayah perbatasan. Dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai sektor dan aktivitas di wilayah perbatasan, tercipta hubungan yang harmonis yang lebih erat antar berbagai pihak dan mendorong kerjasama yang lebih baik dalam perdagangan, pariwisata, serta interaksi sosial. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi alat penting dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari dan memperkuat integrasi sosial, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini diambil dari pokok bahasan pertama. Yang pertama adalah peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di wilayah perbatasan memfasilitasi komunikasi efektif antar kelompok masyarakat dengan bahasa daerah yang berbeda. Fungsi bahasa Indonesia sebagai fasilitator komunikasi, bahasa persatuan, pemakaian diplomasi antar budaya, serta penyelesaian konflik linguistik berperan penting dalam memperkuat integrasi sosial dan solidaritas di wilayah perbatasan. Kesimpulan selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam perdagangan, pariwisata, dan kegiatan sehari-hari di wilayah perbatasan memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kegiatan dan memperkuat hubungan antar pihak. Bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi lintas suku dan negara memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan lintas batas, peningkatan sektor wisata, serta memperkuat hubungan antar masyarakat dan antar negara di wilayah perbatasan. Saran dari tema presentasi yang saya angkat adalah dukungan untuk guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia di wilayah perbatasan perlu mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk pelatihan dan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk mengajar dengan lebih efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.